Halo, masih di channel berfisika.com, channel yang menjadi acuan dasar belajar fisika dasar di perguruan tinggi atau universitas. Oke teman-teman TPB ITB, kita lanjutkan bagian pertanyaan nomor 2. Ini diberikan sebuah grafik ya, potensial sumbu Y dan sumbu X-nya adalah jarak ya. Oke, katanya ada 3 daerah ya, daerah AB. Ini daerah AB, daerah pertama. Oke, ini daerah AB. Kemudian ada daerah BC, ya ini. Dan ketiga daerah CD. Nah, urutkan katanya besar medan listrik pada setiap daerah, mulai dari yang terbesar yang terkecil. Jadi urutkan ketiga daerah ini, ada 3 daerah ya. Nah, teman-teman ingat di dalam fisika itu hubungannya erat dengan matematika. Itu grafik itu pasti berhubungan erat ya. Nah, jika teman-teman disuguhkan ya, disodorkan dengan sebuah grafik, teman-teman harus mencari hubungannya ya, hubungannya apakah misalkan Y per X misal hubungannya, atau ada lagi Y dikali X misal sumbu Y dikali sumbu X. Ini kan jadi luas grafik, jadi kalau yang ini luas grafik teman-teman. Nah tapi kalau yang Y per X ini namanya gradien, gradien atau kemiringan garis, kemiringan garis. Atau bisa aja teman-teman mencari sebuah persamaan linearnya hubungannya. Misalkan Y sama dengan AX plus B misalnya gitu. Jadi nanti beberapa hubungan ini teman-teman harus tahu ya di dalam membaca sebuah grafik. Oke. Nah, ini ada potensial dengan jarak ya. Kira-kira hubungannya apa? Terus kaitannya dengan medan listrik hubungannya apa? Nah, kita tahu di dalam definisi potensial listrik ya, teman-teman udah mengenal mungkin ya, beda potensial listrik itu adalah bedanya. Beda potensial listrik itu antara satu titik dengan titik lain. Nah, biasanya kalau tidak diketahui titik yang satunya lagi itu dianggap referensi atau tahingga, potensial di tahingga. Agar kenapa? Agar nanti nilainya 0. Jadi ini nilainya supaya 0. Ya, makanya jadi beda potensial itu sebenarnya ada acuan ya. Biasanya acuannya yang mana gitu, yang paling rendah minimal potensialnya minus integral EDR, berarti dari tan hingga sampai R, seperti itu ya. Ininya jangan dulu lah tandanya nanti. Oke, ini referensi 0, berarti saya punya Vx nya menjadi min integral ini dx aja ya, ke arah sumbu X. Nah teman-teman seperti ini. Nah kita ingin hubungannya E, sedangkan di situ ada V dan X, V dan X. Nah integralnya hilangkan dengan apa? Kalau integralnya hilang berarti benda yang sebelah kirinya menjadi sebuah turunan teman-teman ya. Jadi menjadi dvx sama dengan min edx. Nah seperti itu. Sehingga saya ingin mencari E-nya, berarti dvx per dx, negatif tetap ya, pindah ke sana. Nah ini jawabannya. Nah berarti di sini ada hubungan antara V ya, sumbu Y dan X. Berarti Y sumbu X. Ini sumbu Y nih, ini sumbu Y, ini sumbu X. Oh berarti tidak adalah gradien teman-teman, tapi negatif dari kemiringannya teman-teman ya. Oke. Jadi kita ingin mencari sebuah nilai gradien dari tiap-tiap daerah. Oke, daerah AB dulu deh. Daerah AB. Oke. Nah, berarti E-nya adalah min karena df-nya jadi menjadi delta ya. Delta V per delta X. Oke. Min dalam kurung AB itu sebenarnya datar dia. Ya, dia datar. Jadi sebenarnya dia tidak punya kemiringan. Berarti akhirnya VA VB, kan ini tulisannya VB min VA kan ya, seperti itu. Nah nanti kan ini 0 karena VB dan VA nya konstan nilainya ya. Jadi untuk medan listrik di AB, di wilayah AB itu adalah 0. Nah sekarang kita lihat wilayah BC. Oke, berarti E nya adalah min tulis dulu deh, dv per dx atau min delta V per delta X.
minus dalam kurung V akhir VC. Berarti 3 awalnya 5. Berarti 3 kurangi 5 per delta X nya mana? 0,4 kurangi 0,2. Nah gitu. 3 kurangi 5 itu adalah negatif teman-teman ya. Negatif 2 dan negatif juga jadi positif ya. Jadi positif 2 per 0,4 ke 0,2 ya. 0,2 itu 2 per 10. Nah ini tidak lain 20 bagi 2 10 volt per meter. Nah ini adalah untuk daerah BC. Nah bagaimana untuk daerah terakhir CD? CD. Nah ini adalah CD. Berarti E nya adalah minus dV per dx atau minus delta V per delta x minus ini 1 kurangi 3 ya, berarti minus 2. Oke. Delta x nya 0,8 kurangi 0,4 0,4. Nah berarti 2 4 per 10 20 dibagi 4 5. Nah 5 volt per meter. Nah seperti itu. Berarti kira-kira urutannya yang mana medan listriknya? Jika kita lihat adalah yang BC lebih besar. Berarti E yang BC lebih besar daripada E yang CD. E yang CD ya yang terakhir adalah AB0. AB. Nah ini adalah urutan jawabannya ya teman-teman. Untuk menjawab nomor 2 dari pertanyaan. Cukup mudah teman-teman. Saat teman-teman mengetahui hubungan dari grafik yang diberikan di soalnya. Oke, sampai jumpa. Tetap semangat dan dukung terus channel ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan komen jika perlu, dan share ke teman-teman di medsos dan lain-lain. Oke, bagi teman-teman TPB yang masih kebingungan atau kesulitan menghadapi kuis ataupun soal UTS di beberapa minggu ke depan, yuk segera bergabung dengan Mescek. Teman-teman, banyak sekali manfaat yang didapatkan setelah bergabung dengan Mescek ya. Pembahasan soal-soal ratusan akan saya kirimkan ke teman-teman untuk belajar. Dan teman-teman juga free untuk bertanya fisika, kalkulus ataupun kimia ke tutornya. Sampai jumpa, salam berfisika.com.